Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sembari mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan dengannya kita bersyukur, kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita ucapkan pada baginda Rasul junjungan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan mengajak kepada kita semua, marilah sama-sama kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti al-imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Senantiasa berusaha melaksanakan perintah Allah dan berusaha pula untuk menjauhi segala yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Pada saat hadis ini dikeluarkan, Rasul bersama sahabat dan beliau mengucapkan hadis ini kepada para sahabat. Para sahabat mengatakan, wa qulna liman ya Rasul? Untuk siapa nasihat ini? Rasul mengatakan, qala Rasul lillah. Agama ini adalah nasihat bagi siapa? Bagi Allah, bagi kitab-kitabnya, bagi rasul-rasulnya, wali a'immatil muslimin, pemimpin-pemimpin muslim, wa ammatihim, dan orang-orang yang beriman seluruhnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pertama, ketika kita mengatakan agama Islam, tidak lepas dari definisinya adalah ittiba'u ma ja'a bihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengikut dari apa-apa yang dibawa oleh baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah konsep Islam pertama. Karena Islam dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna dina 'indallahi Islam. Sungguhnya agama yang mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Di ayat lain Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, fala yuqbal minhu. Ada huruf lam di sana, selamanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan beda-bedakan agama Islam ini dengan agama lain. Ketika Allah sudah membukakan hati kita untuk tetap di agama ini, yakinilah ini sampai mati. Apapun bentuknya, apapun godaan di depan, tetaplah Islam sampai mati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sudah doa kita, itu sudah ikrar kita. Jadi jangan karena apapun kita akan berpaling dari agama Islam ini. Kenapa? Karena saat ini Allah masih memberikan hidayah itu, dan berdoa sampai akhir hayat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memelihara kita di dalam agama ini. Amin ya rabbal alamin. Maksud dari lillah adalah agama ini dari nasihat. Maksud dari lillah adalah ikhlasul ibadah lillah. Ini hamba. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada. Apapun bentuknya kita, bagaimanapun hebatnya kita, bagaimanapun dekatnya kita dengan pemimpin-pemimpin yang ada saat ini, status kita di mata Allah tetap sama, hamba. Abdul itu hamba. Ataukanlah kita punya pangkat sekarang, di mata Allah tidak ada apa-apa pangkat itu.
Kenapa? Karena pangkat itu hanya urusan dunia, tapi urusan di mata Allah kita seorang hamba. Semua kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketentuan yang Allah telah berikan kepada kita melalui Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jelaskan ibadah. Kita beribadah ini bukan karena kita takut kepada neraka, bukan kita ingin masuk surga, tidak. Tapi beribadah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hak surga, hak neraka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Farudduhu ila Allah wa rasulih. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beribadah. Ibadah ini bukan karena apa-apa, tapi karena Allah. Makanya ikhlasul ibadah lillah. Kemudian asyhadatu lillah. Membuat persaksian kembali. Bagaimana caranya? Melakukan sholat 5 waktu. Karena setiap sholat 5 waktu itu adalah upgrade ibadah persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap 5 kali sehari semalam. Artinya orang yang jarang sholat, jarang melaksanakan sholat, makanya dia jarang melakukan upgrade syahadat tadi. Kenapa? Karena itu merupakan bukti bahwasanya dia menunjukkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat lil kitab. Ini adalah Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Al-Quran di sini adalah sesuatu yang diberikan Allah melalui malaikat Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebut dengan Al-Quran. Al-Quran adalah hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia yang ingin tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kewajiban kita pertama adalah meyakini Al-Quran ini adalah kitab suci yang telah Allah berikan kepada Muhammad, dan ini adalah bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Meyakini ini pertama. Dalam Al-Quran itu banyak sejarah, ada hukum. Kalaupun tidak ada, nampak kita kurang penjelasan di sana. Ada namanya hadis yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW. Karena yang ditinggalkan oleh Rasul cuma 2. Taraktu fikum min amrayn, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihi lan tadillu abada. Aku tinggalkan 2 hal, kata Rasul. Kalau kamu pegang ini, kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Al-Quran wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita umat Islam, jarang tangan kita memegang Al-Quran, jarang tangan kita membaca Al-Quran, berarti kita dengan sendirinya melemahkan yang namanya Al-Quran tadi. Makanya jangan pelajaran kita, kenapa Islam sekarang ini lemah? Jawabannya satu, kita mengaku beragama Islam, tapi kita sendiri kadang tidak yakin dengan agama Islam itu sendiri. Masyaallah muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Itulah tugas kita pertama untuk Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah menjalankan perintah yang Allah telah berikan di dalam Al-Quran. Banyak perintah yang Allah telah berikan dalam Al-Quran. Kewajiban kita kembali menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atii'u Allah wa atii'ur Rasul. Taati kamu Allah, taati kamu Rasul. Artinya ketika ada kalimat ati di situ, taat, tidak ada kalimat lain yang bisa membantah itu untuk tidak kita melaksanakan. Kalau sudah Allah sudah mengatakan ati Allah, ati di situ, taat itu adalah semuanya. Tidak ada perintah dari Allah itu yang menyengsarakan manusia. Tidak ada perintah dari Rasul itu yang menyengsarakan manusia. Tidak ada perintah yang Allah berikan itu membuat manusia itu susah. Tidak. Kenapa? Karena Allah sudah tahu pasti kebutuhan manusia, dan Allah memberikan perintah itu pasti sesuai dengan apa yang manusia lakukan. Kemudian walil Rasul, ini sama dengan Al-Quran tadi, mengikut segala sesuatu yang dibawa oleh Muhammad, ya, termasuklah memuliakan Rasulullah SAW. Jadi kan kembali, kalau orang dihina ribut kita, Muhammad dihina diam saja gitu. Pokok tak tahu, aku tak tahu yang orang tulis itu. Pokok tak berumah. Tapi kalau sudah pemimpin tadi yang digitukan, semua job, semua seolah-olah itulah nempatin. Tapi ketika Rasul dia, kita di sini kan semua harus syafaat dari Rasul. Ketika Rasul dihina, alah udahlah itu, amanlah itu, udah tolong-tolong saja gitu. Sebatas itu lagi tuh. Tapi kalau yang lain-lain,
Itulah tadi membuat itu semuanya seolah-olah kita hidup dalam dunia ini selamanya. Ingat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Hendaklah akhirat itu menjadikan kita sebagai tujuan akhir, bukan dunia ini. Memang kata Allah pun, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan nasibmu dalam dunia. Tapi ada garis yang tak boleh. Selama itu keluar dari jalan yang Allah dan Rasul syariatkan, kalau itu kita langgar, itu akan menjadi masalah dan musibah bagi kita semua. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya adalah wali a'immatil muslimin. Dengan pemimpin-pemimpin muslim wajib kita menasihatinya. Jadi kalau tidak jadi pemimpin harus siap dinasihati, siap dikritik. Kalau tak siap dinasihati, tak siap dikritik, jangan jadi pemimpin, jual sepatu, pergi keluar, jangan memimpin. Karena Rasul sendiri pun manusia yang sudah sempurna masih ada yang mengkritiknya. Kalau tak siap dikritik, jangan. Lebih baik jadi biasa-biasa saja. Karena risiko dari pemimpin ya dikritik. Kenapa? Karena satu orang pemimpin, berapa banyak manusia yang dipimpinnya, itulah yang mengkritik dia. Berapa banyak mulut yang akan bercakap di sini. Itulah yang harus kita siapkan. Cuma Rasulullah SAW usahakan dipimpin, dilempar, bahkan sampai ada yang hendak membunuhnya. Ketika Jibril marah, ya Rasul, aku hancurkan satu kampung itu. Apa kata Rasul? Fa innahum qaumun la ya'lamun. Jangan Jibril, mereka adalah kaum yang belum tahu. Jangan Jibril, mereka adalah kaum yang tidak tahu apa yang dibuat mereka. Begitu seorang pemimpin yang betul-betul bisa membawa keberkahan dan membawa kebahagiaan untuk orang-orang yang dipimpin. Harus seperti itu. Maka dari itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah agama ini nasihat itu. Yang namanya nasihat sesuai dengan Allah firmankan, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Orang yang menasihati itu bisa orang yang lebih muda, bisa orang yang lebih tua. Siapapun bisa menasihati. Jangan dipikir orang yang bercakap lebih elok daripada orang duduk. Belum tentu. Bisa saja orang bercakap lebih banyak dosa daripada orang yang duduk. Tapi inilah nasihat tadi supaya apa? Supaya kita sama-sama mengingat dan mengikuti apa yang telah Allah firmankan di dalam agama ini. Maka dari itu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini adalah agama yang akan membela kita. Maka dari itu siapa lagi yang hendak menjaga agama ini kalau tidak orang-orang yang beragama Islam? Jangan pernah katakan diri kita Islam kalau kita tidak pernah ikut di dalam barisan agama Islam. Ketika kita sudah ikut di dalam barisan agama Islam, ini akan menjadi saksi bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti semua akan dikunci Allah. Semua mata, tangan, kaki semua akan berbicara bagaimana kita melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala ketika nanti berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hendak kita tetap mata, mulut, telinga bercakap di hadapan Allah tentang kebenaran kita mengikuti agama Islam, jangan pernah lari dari agama Islam ini. Mudah-mudahan kita semua dituntun Allah, diistiqomahkan Allah untuk tetap di agama Islam ini. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawata. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.